Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Septia Lestari dengan NPM 2042200116. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS di SD dengan materi yang pertama, yaitu mengenai dokumen kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Mari kita simak videonya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, PP Nomor 19 Tahun 2005. Menurut Danianto 2014 dalam bukunya halaman 22, kurikulum ialah rencana pendidikan yang memberikan peluang pada pelajar guna mencapai potensi maksimalnya dalam lingkungan belajar yang asik juga sesuai dengan kapasitas agar mempunyai sifat-sifat yang dihargai dan lingkungan ataupun negaranya. Nah, teman-teman, dalam kurikulum itu ada namanya dokumen kurikulum 2013. Nah, dokumen kurikulum 2013 ini membahas mengenai pembelajaran IPS di SD. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa IPS merupakan bahan kajian yang wajib dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang antara lain mencakup ilmu geografi, sejarah, ekonomi, dan sosial yang dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis peserta didik terhadap kondisi sosial masyarakat. Perubahan pada struktur pembelajaran IPS pada kurikulum 2013 membutuhkan penyesuaian dan berbagai kendala bagi guru mata pembelajaran IPS. Selanjutnya kita akan membahas mengenai landasan apa saja dalam kurikulum. Landasan penyempurna kurikulum di 2013 ada yang pertama, yaitu landasan yuridis. Landasan yuridis kurikulum adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Yang kedua yaitu landasan filosofi. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya yaitu yang terakhir adalah landasan teoritis. Landasan teoritis yaitu pendidikan berdasarkan standar adalah pendidikan yang menetapkan standar nasional sebagai kualitas minimal hasil belajar yang berlaku untuk setiap kurikulum. Standar kompetensi lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. PP Nomor 19 Tahun 2005. Dalam kurikulum 2013 ada yang namanya pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik kurikulum 2013 dalam pembelajaran IPS yaitu merupakan pembelajaran yang berpusat kepada siswa, bukan pada guru. Guru hanya sebagai fasilitator. Pendekatan saintifik diatur dalam Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. Pembelajaran saintifik merupakan pembelajaran yang mengadopsi langkah-langkah saintis dalam membangun pengetahuan melalui metode ilmiah dalam proses pembelajaran, menyentuh tiga ranah yaitu sikap, pengetahuan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam pembelajaran saintifik. Yang pertama yaitu mengamati, yang kedua yaitu menanyakan, yang ketiga yaitu mengumpulkan informasi atau eksperimen, yang keempat yaitu menalar, dan yang terakhir yaitu komunitas. Dalam kurikulum 2013 tentunya ada yang namanya model pembelajaran. Nah, model pembelajaran dalam pembelajaran IPS yaitu model pembelajaran menurut Suyanto 2018 dalam bukunya halaman 32 adalah
mengatakan bahwa pendidikan dikatakan gagal apabila kurikulum yang digunakan tidak mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Maka dari itu, kurikulum perlu sekali dinilai dalam teknisnya, serta dapat kita gunakan sesuai dengan tuntunan zaman. Nah, selanjutnya yaitu mengenai pembelajaran IPS dalam kurikulum merdeka. Ketika mempelajari IPS dalam kurikulum merdeka, siswa dituntut untuk memiliki keterampilan abad 21 melalui penerapan proses pembelajaran berbasis pemikiran kritis dan pemecahan masalah. Kelebihan pembelajaran IPS adalah memiliki makna dalam kehidupan sehari-hari atau disebut dengan konstekstual. Siswa dapat memecahkan masalah dengan baik, pembelajaran lebih bermakna, serta peserta didik akan merasa tertantang dan muncul ide-ide baru serta mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Menurut Kemendikbudristek tahun 2022, pembelajaran berbasis proyek mampu memberikan kesempatan bagi siswa dalam mengeksplor suatu isu atau permasalahan tanpa adanya batasan antara pelajar. Kegiatan ini sesuai dengan kompetensi abad 21 dan nilai-nilai atau karakter dari profil pelajar Pancasila. Kurikulum merdeka tentunya ada yang namanya prinsip kurikulum merdeka. Nah, prinsip kurikulum merdeka dalam pembelajaran IPS adalah pembelajaran abad 21 harus membuat generasi muda masa depan dapat mengembangkan kemajuan teknologi, serta peserta didik dapat memperoleh keterampilan abad 21. Menurut Syahputra tahun 2018 dalam bukunya halaman 52, keterampilan ini terdiri dari keterampilan berpikir kritis dalam memecahkan masalah, berinovasi dan kreatif, serta mampu berkomunikasi dan berkolaborasi dengan baik, keterampilan penelitian dan kelancaran informasi, pembuatan keputusan yang baik, keterampilan digital, dan dapat mengoperasikan teknologi. Nah, untuk prinsip-prinsip kurikulum merdeka dalam pembelajaran IPS menurut Rahayu tahun 2022, keempat prinsip itu adalah yang pertama, yaitu instruction should be student-centered, yaitu pendekatan pembelajaran yang fokus pada siswa. Yang kedua yaitu education should be collaborative, atau peserta didik dapat berkolaborasi dengan orang lain. Yang ketiga yaitu learning should have, menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari atau dengan kehidupan nyata siswa. Dan yang terakhir yaitu school should be interact with society, yaitu memfasilitasi siswa dalam terlibat di lingkungan sosialnya. Jadi teman-teman, dapat disimpulkan bahwa dari materi kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka, mengapa di Indonesia banyak sekali pergantian kurikulum? Yang saya ketahui, mengapa di Indonesia sering terjadi perubahan kurikulum ya? Karena mengikuti perkembangan zaman. Bila di zaman sekarang yang penuh dengan era teknologi, menggunakan kurikulum 2013 tentu tidak memadai atau tidak efektif. Penggunaan kurikulum yaitu untuk kelancaran siswa dalam proses pembelajaran. Mengapa banyak sekolah sudah menggunakan kurikulum merdeka? Karena mereka menggunakan model student center atau yang yaitu pembelajaran berpusat pada siswa, di mana siswa dituntut untuk mampu melakukan pembelajaran mandiri dengan guru sebagai pengarahnya saja, seperti eksperimen ataupun penelitian lainnya. Baik teman-teman, itulah video yang bisa saya sampaikan. Semoga video saya bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.